Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, persembahan secara kolosal melalui tari Penyang Hinje Simpe yang dibawakan dengan penuh apik dan padu oleh 100 guru dari sejumlah persatuan pendidikan turut memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional ke-28 dan Hari Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-77 tahun di Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu 3 Desember tahun 2022. Sebelum upacara bendera dalam rangka memperingati HGN ke-28 dan PGRI ke-77 tahun, para peserta dan tamu undangan disuguhkan dengan tarian kolosal yang dibawakan oleh 100 guru dari sejumlah satuan pendidikan. Keluasan dan penghayatan para penari dengan diiringi musik Wonderful Indonesia, ditambah lagi dengan baju adat dari berbagai daerah yang dikenakan mampu menarik perhatian para peserta dan undangan yang memenuhi halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Tari Penyang Hinje Simpe menggambarkan semangat persatuan dalam bingkai PGRI para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski dari berbagai suku, ras, agama, mereka saling bergandeng tangan, bersatu dalam perbedaan, singkirkan ego dan bersama menghadapi tantangan. Selain itu, tarian ini memberi makna bahwa berjuang harus berani serta tetap menjunjung tinggi budaya lokal untuk mewujudkan generasi emas, cerdas, berkarakter, serta torehkan prestasi di bumi Habaring Hurung. Salah satu penari Nini Mariawati, guru di SDN 1 Mentaya Seberang, tampak anggun saat mengenakan baju adat dari Kalimantan Selatan. Dia mengungkapkan bersama rekan lainnya sesama guru telah mempersiapkan tarian ini selama 1 minggu sebelumnya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan upacara di halaman pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan iringan tari kolosal dari berbagai sekolah dan mengusung tema Tari Nusantara, dan harapan kami di Hari Guru ini semoga guru-guru yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya dan Republik Indonesia tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Anjar Subiantoro, mengatakan sebelumnya telah digelar beragam perlombaan antar guru maupun peningkatan kompetensi bagi guru, selain akan digelar jalan sehat yang juga akan diikuti para guru di Kotim. Ada beberapa cabang lomba yang kita pertandingkan yang mana diikuti oleh segenap guru yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Di antaranya adalah lomba voli, lomba bulu tangkis, lomba tenis meja, kemudian bugar bersama yaitu lomba senam Pancasila, festival kreativitas guru, lomba cerita bergambar, lomba bercerita bahasa Dayak, dan juga ada lomba akademik. Anjar menambahkan gerakan tari Nusantara yang dinamis dari berbagai daerah disatukan dengan gerak senam profil pelajar Pancasila, juga menggambarkan kesiapan seluruh guru-guru untuk bergerak maju dalam mendukung program pemerintah Merdeka Belajar. Normansah, Hayat TV. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Guna mengurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan pelatihan keterampilan kepada warga setempat. Setelah berjalan selama beberapa waktu, pelatihan ini akhirnya resmi ditutup. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Timur Utari Ambarwati menutup secara resmi pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Dinas Balai Latihan Kerja setempat. Sebelumnya sebanyak 112 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan mengikuti pelatihan ini dalam rentang waktu antara 18 hingga 30 hari. Terdapat 7 jenis keterampilan yang diberikan pelatihan, yaitu menjahit, operator komputer, bakri atau tata boga, teknisi telepon seluler, teknisi perawatan AC atau pendingin ruangan, servis sepeda motor, serta las.
Utari mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada para peserta. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta akan lebih mudah mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah setempat. Yang pertama tentu saja mengurangi angka pengangguran, karena Dinas Tenaga Kerja sebenarnya diharapkan berpartisipasi dalam menekan angka pengangguran terbuka, ya. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga didukung oleh OPD-OPD lain yang berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, mereka hendaknya bisa menjadi pionir, contoh di masyarakat bahwa dengan diberi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di BLK itu ternyata bisa lebih pede untuk membuka usaha sendiri. Sangat bermanfaat, Pak. Manfaatnya seperti apa itu, Pak? Ya, tentang keterampilan tadi, seperti kemampuan menganalisa kerusakan impor, seperti eksekusi, seperti IC. Dulunya saya tidak bisa, jadi sekarang tahulah gitu. Ini bisa digunakan untuk mata pencarian atau gimana, Pak? Iya, memang pekerjaan saya sebagai teknisi HP. Berdasarkan data UPTD Balai Latihan Kerja setempat, lebih dari 50% alumni pelatihan terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Pelatihan ini terbilang efektif untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat pembahasan kenaikan upah minimum kabupaten. Dalam rapat tersebut, pemirsa diusulkan jika kenaikan UMK Kabupaten Kota Waringin Timur untuk tahun 2023 adalah sebesar 8% atau Rp251.000. Rapat pembahasan kenaikan UMK Kota Waringin Timur dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten, terdiri dari pemerintah daerah, serikat pekerja, serta pengusaha. Sebagian besar peserta rapat menyepakati usulan kenaikan UMK Kota Waringin Timur adalah 8% atau Rp251.000, sehingga UMK Kota Waringin Timur naik menjadi Rp3.265.000. Selanjutnya, usulan akan disampaikan ke Bupati Kota Waringin Timur untuk diajukan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo setempat menolak usulan itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Waringin Timur, Muhammad Fuad Sidik mengatakan, usulan kenaikan UMK berdasarkan instruksi pemerintah pusat, menggunakan Permen Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022. Di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi acuan. Sedangkan Apindo bersikeras menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, di mana usulan kenaikan hanya memilih antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi untuk dijadikan acuan. Semua yang hadir tadi menyatakan menggunakan Permen 18. Yang terakhir adalah hanya Apindo, karena dia ada perintah dari pusat untuk tidak melakukan kegiatan ini, sehingga mereka absen. Tetapi di dalam permasalahannya yang mana yang terbanyak kita bawa itu. Kami sebenarnya kemarin pada tanggal 23 mau melakukan kegiatan itu, tetapi ada rapat lagi yang menyatakan dari pusat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Kemenaker, sehingga ada formula baru. Formula inilah yang dipakai oleh yang seluruh Indonesia. Nah, hal yang lain lagi adalah Apindo ada dari pusat untuk tetap menggunakan PP 36. Tidak jadi masalah kita, hal-hal yang biasa ini. Hal biasa, yang mana yang terbanyak itulah yang kita pakai. Terkait penolakan tersebut, pihak Apindo tidak bersedia untuk memberikan keterangan. Meski adanya penolakan, namun Dewan Pengupahan setempat akan tetap mengajukan usulan untuk disampaikan ke pemerintah provinsi, sehingga upah minimum kabupaten bisa ditetapkan pada tanggal 7 Desember mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. TV
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terlepas daripada itu, pemirsa, guna mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan air bersih dan inovasi produksi air minum dalam kemasan, pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kaji tiru ke Perumdam Tirta Arut Pangkalanbun. Inovasi yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Arut Pangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang akan segera meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Pemerintah Barito Utara melakukan kunjungan kaji tiru terkait pengetahuan dalam pengelolaan air minum daerah. Kedatangan ke Perumdam ini dilakukan jajaran Sekda Barito Utara, diterima Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalanbun Sapriansah dan jajarannya, serta dari Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kota Waringin Barat. Dalam paparan yang disampaikan Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam atau SDA Pemkab Barito Utara Nugraha, salah satu tujuan kunjungan kaji tiru pihaknya ke Perumdam Tirta Arut, karena Perumdam Tirta Arut tidak lama lagi bakal meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Banyukinum. Tentunya hal tersebut cukup menarik, apalagi di Kabupaten Barito Utara sejauh ini belum ada produsen air minum dalam kemasan lokal. Sehingga Pemkab Barito Utara kedepannya juga menginginkan untuk melakukan hal serupa. Menurut Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam atau SDA Pemkab Barito Utara Nugraha, dari hasil pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan jajaran Perumdam Tirta Arut, diketahui memang untuk membuat produk AMDK tidak semudah apa yang dibayangkan. Kami dari Kabupaten Barito Utara, kenapa jadi memilih Kabupaten Kota Waringin Barat? Karena itu terkait masalah air minum dengan kemasan AMDK. Nah, jadi Kota Waringin Barat kan memang sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka sudah siap untuk meluncing air minum dengan kemasan dengan nama Banyukinum. Nah, sementara kami di Kabupaten Barito Utara itu sebenarnya sangat ingin mengikuti jejak dari Kota Waringin Barat ya. Karena di Kabupaten Barito Utara belum ada untuk masalah air minum dengan kemasan, jadi itu. Nah, untuk Kabupaten Barito Utara itu sendiri, mungkin setelah kembali dari sini, nanti kami akan menyiapkan beberapa persiapan-persiapan seperti apa yang telah Kota Waringin Barat lakukan. Meskipun kami mungkin tidak bisa meluncing atau membuat itu di tahun 2022-2023, tapi kami yakin bahwasanya pada suatu saat nanti kami bisa untuk membuat air minum dengan kemasan sendiri.
Di antaranya modal awal yang cukup besar serta berbagai persiapan yang harus dilakukan secara matang. Walau hal ini masih belum kami lakukan dalam waktu dekat, namun paling tidak menjadi langkah awal agar daerahnya juga bisa mengikuti jejak Kabupaten Kota Waringin Barat untuk membuat produk AMDK. Artinya perlu meyakinkan kepada masyarakat dulu bahwa pelayanan air bersih kita kepada masyarakat itu sudah diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Nah, Panglambun sudah melakukan itu, masyarakat Panglambun sudah merasakan yang namanya pelayanan air bersih. Kedua, kita Panglambun Kota Waringin Barat tidak menggunakan anggaran daerah dan menggunakan anggaran PDAM sendiri dengan biaya sangat di bawah maksimal, karena kita menggunakan tenaga ahli kita, tenaga teknik kita untuk membangun itu. Kita yang beli alat dan kita pasang sehingga tidak perlu melakukan dengan cara kredit yang kita angsur ya sedikit-sedikit, sehingga jadi bayangkan sekian tahun baru kita dapat melaksanakan. Insya Allah nanti launchingnya di bulan Januari. Kita dengan untuk proses BPOM-nya, halalnya dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan di akhir Desember bisa sudah keluar dan kita bisa edarkan pertama dari kalangan kita dulu. Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Arut Sapriansah mengaku antusias dikunjungi perwakilan Pemkab Barito Utara dalam kegiatan kaji tiru terkait pengelolaan dan rencana peluncuran produk air minum dalam kemasan. M. Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma menundur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.